Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Analisis Data Eksploratif A. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dina Putra Mawati dengan NPM akhir 05. Saya Elisa Finita dengan NPM akhir 032. Saya Adian Feda Darmawan dengan NPM akhir 090. Saya Genis Purbodani dengan NPM akhir 077. Saya Halisa Alifata dengan NPM akhir 120. Kami akan mempresentasikan proyek analisis data eksploratif berjudul Pengaruh Parameter Cuaca terhadap Beban Puncak Listrik. Kita semua tahu kan kalau sekarang ini permintaan listrik terus meningkat. Yap, ini nggak lepas dari pertumbuhan penduduk yang makin banyak dan tentunya penggunaan perangkat elektronik yang makin canggih dan banyak juga. Nah, yang menarik nih, ternyata cuaca juga punya peran besar loh dalam konsumsi listrik kita. Bayangin aja, waktu cuaca lagi panas-panasnya dan lembab banget, pasti kita langsung nyalain AC atau kipas angin kan? Nah, kalau ini terjadi secara massal di banyak rumah dan gedung, otomatis beban puncak listrik langsung melonjak tinggi. Masalahnya, kalau lonjakan ini nggak dikelola dengan baik, bisa-bisa sistem kelistrikan kita jadi terancam. Bisa aja terjadi pemadaman atau gangguan listrik yang pastinya bikin kita semua repot. Makanya penting banget nih untuk kita paham bagaimana sebenarnya cuaca ini mempengaruhi konsumsi listrik supaya kita bisa merencanakan energi dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, dari sini kita punya dua pertanyaan utama yang pengen kita jawab lewat penelitian ini. Yang pertama, gimana sih pengaruh cuaca mulai dari suhu, kelembapan, curah hujan, kondisi berawan, sampai tekanan udara terhadap beban puncak listrik? Kira-kira parameter cuaca mana yang paling berpengaruh dan seberapa kuat sih dampaknya? Yang kedua, kapan sih waktu-waktu kritis yang bikin permintaan listrik melonjak tinggi? Apakah ada pola tertentu, misalnya jam-jam tertentu dalam sehari atau musim-musim tertentu? Dan kombinasi cuaca seperti apa yang bikin kondisi jadi kritis buat sistem kelistrikan kita? Nah, dua pertanyaan inilah yang bakal kami eksplor lebih dalam lewat analisis data. Yuk, kita lihat apa aja temuannya. Dataset yang kami ambil bersumber dari Kaggle yang judulnya Hourly Energy Demand, Generation and Weather. Data yang kami peroleh berisi data per jam tentang beban listrik, pembangkitan energi, dan parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, curah hujan berawan, tekanan udara, kecepatan angin di Spanyol. Dalam periode 2014 hingga 2018 dengan 35.064 observasi. Variabel target kita adalah beban puncak listrik. Ini yang akan kami analisis. Nah, di sini ada flowchart dari proyek kami. Tahap pertama pastinya akuisisi data, itu tugasnya data lead ya, mencari data untuk kita analisis lebih lanjut. Lalu tahap selanjutnya ada cleaning data, ini tugasnya wrangler, seperti mengatasi missing value dan menangani outlier gitu. Kemudian tahap selanjutnya ada transformasi data, ini juga tugasnya wrangler, yaitu melakukan feature engineering, contohnya pada kolom waktu itu dipecah dan dibedah jadi jam, hari, bulan, dan tahun. Kenapa? Karena stat analis butuh fitur ini untuk membuktikan kalau pola waktu itu cocok menjadi indeks untuk dianalisis. Lalu tahap selanjutnya ada merge data, ini tugasnya wrangler juga, yaitu menggabungkan dua dataset mentah, yaitu cuaca dan energi menjadi satu dataset final. Menggabungkan datasetnya itu melalui agregasi pada data cuaca, karena pada data cuaca masih skala per kota, sedangkan data energi skalanya skala nasional. Jadi nggak bisa langsung digabungkan gitu saja, melainkan harus diagregat terlebih dahulu menjadi per jam agar jumlah barisnya sama dan siap dianalisis. Kemudian di tahap selanjutnya ada analisis statistik, ini tugasnya stat analis, yaitu menganalisis datanya ini untuk menemukan insight dan korelasi per variabelnya terhadap variabel target. Tahap selanjutnya ada visualisasi data dan dashboard. Di sini tugasnya Vis Engineer, yaitu melakukan visualisasi dari hasil analisis tersebut, mengubah numerik menjadi visual yang mudah dipahami, sekaligus merancang dashboard mini. Tahap selanjutnya ada storytelling dan insight. Ini tugasnya storyteller, yaitu merangkum semua hasil analisis statistik dan visual, lalu menjelaskan pola atau menjawab pertanyaan kunci. Itu pun dibantu juga oleh stat analis ya untuk menjawab pertanyaan kunci tersebut. Lalu tahap terakhir yaitu finalisasi laporan atau membuat report, yaitu menulis summary, merumuskan kesimpulan, dan lain-lain. Setelah ini lanjut pada slide hasil dan pembahasan. Ini adalah chart stacked area yang menampilkan beban listrik berdasarkan sumber energinya. Kalau kita perhatikan, ada banyak banget warna di sini yang merepresentasikan berbagai sumber energi, mulai dari fosil seperti gas, coal, oil, yang ditunjukkan dengan warna-warna di bagian bawah, sampai energi terbarukan seperti hydro, wind, dan solar yang ada di atas. Nah, yang paling menarik adalah garis merah di bagian atas. Itu adalah beban puncak listrik yang fluktuasinya cukup signifikan sepanjang periode ini. Yang jelas terlihat adalah energi fosil, area warna ungu, pink, dan biru di bawah, menjadi tulang punggung utama dalam memenuhi beban puncak. Sedangkan energi terbarukan seperti wind dan solar masih jadi pendukung yang sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Saat beban puncak tinggi, pembangkitan fosil harus lebih agresif untuk menjaga kestabilan pasokan. Hal ini menunjukkan bahwa kita masih sangat bergantung pada fosil untuk keandalan sistem kelistrikan. Selanjutnya kita lihat scatter bubble chart yang menunjukkan hubungan antara suhu dan beban puncak listrik. Titik biru dan pink masing-masing merepresentasikan data per jam dengan ukuran bubble yang menunjukkan tingkat kelembapan. Polanya cukup jelas, yaitu beban puncak cenderung meningkat signifikan saat suhu lebih tinggi, terutama di rentang 4-12 derajat Celcius. Dan kalau kita perhatikan bubble yang lebih besar, artinya kelembapan juga tinggi, beban listriknya ikut naik lebih tinggi lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi suhu tinggi dan kelembapan tinggi mendorong konsumsi pendingin ruangan seperti AC secara masif, yang jadi pendorong utama lonjakan beban listrik. Jadi, kondisi cuaca seperti ini adalah momen kritis untuk sistem kelistrikan. Sekarang kita lihat time series yang menampilkan pola temporal cuaca dan beban puncak. Garis biru adalah beban puncak, oranye untuk suhu, dan hijau untuk kelembapan. Yang menarik adalah adanya lag effect, peningkatan suhu dan kelembapan memicu lonjakan beban beberapa jam setelahnya, karena orang mulai menyalakan AC dan pendingin ruangan. Pola musiman juga terlihat jelas dengan periode beban tinggi yang berkorelasi dengan cuaca panas dan lembab. Nah, ini adalah radial chart yang menampilkan rata-rata beban puncak listrik berdasarkan jam dalam sehari. Beban tertinggi terjadi pada malam hari sekitar jam 3 hingga 11, mencapai 39.000 MW yang menunjukkan konsumsi listrik rumah tangga sebagai kontributor utama. Sebaliknya, beban terendah terjadi di pagi hari sekitar jam 6 hingga 11. Pola ini membuka peluang untuk strategi demand shifting, mengalihkan konsumsi energi tinggi ke jam-jam dengan beban rendah, guna meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi tekanan sistem di jam puncak. Selanjutnya di sini ada heat map yang menunjukkan rata-rata beban listrik berdasarkan kombinasi kondisi cuaca, suhu, dan kelembapan. Kita bisa lihat bahwa kondisi suhu di atas 30 derajat Celcius dengan kelembapan di atas 70% menghasilkan beban tertinggi, mencapai lebih dari 35.000 MW. Hal ini mengonfirmasi bahwa suhu adalah faktor utama dan kelembapan memperkuat peningkatan beban listrik. Periode panas lembab ini jelas perlu mendapatkan perhatian khusus dalam manajemen beban puncak. Strategi efisiensi energi sebaiknya difokuskan pada kondisi cuaca ekstrem seperti ini, terutama untuk mengurangi konsumsi AC yang jadi pendorong utama lonjakan beban. Oke, selanjutnya adalah kalender heat map. Berdasarkan dari kalender itu kita tahu bahwa semakin merah warna suksesnya itu menunjukkan bahwa kategori beban puncaknya itu semakin tinggi, yaitu pada rentang 34.000 lebih megawatt. Nah, berdasarkan dari hasil kalender tersebut kita tahu bahwa beban puncak itu meningkat pada awal bulan dan juga mendekati akhir tahun. Jadi beban puncak tertinggi itu sekitar pada rentang bulan Januari sampai Maret, kemudian diulangi lagi pada bulan Agustus, September, Oktober, dan juga Desember. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan-bulan tersebut itu memungkinkan terjadinya peningkatan penggunaan beban listrik, yang hal itu mungkin dipengaruhi oleh pada bulan-bulan tersebut merupakan bulan yang musim panas, sehingga beban puncaknya juga mengalami peningkatan. Jadi dari hasil itu kita peroleh ketahui pola bahwa apabila terjadi peningkatan suhu maka juga diikuti dengan peningkatan beban puncak. Selanjutnya adalah heatmap korelasi antara variabel-variabel prediktor terhadap beban puncak. Berdasarkan hasil korelasi diperoleh nilai korelasi antara suhu dan juga beban puncak sebesar 0,2. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara suhu dan juga beban puncak. Jadi apabila terjadi peningkatan suhu maka juga akan diikuti dengan peningkatan nilai beban puncak. Kemudian ada variabel humidity atau kelembapan yang memiliki nilai korelasi sebesar negatif 0,37. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara variabel kelembapan dan juga beban puncak. Jadi apabila terjadi peningkatan nilai kelembapan, maka akan menyebabkan penurunan nilai beban puncak. Kemudian ada faktor-faktor prediktor lain yaitu curah hujan, tutupan awan, dan juga tekanan yang memiliki nilai korelasi sangat rendah, sekitar berada pada rentang negatif 0 sampai 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki hubungan yang tidak terlalu signifikan terhadap variasi beban puncak. Sehingga berdasarkan hasil analisis korelasi dapat disimpulkan bahwa faktor cuaca yang sangat berpengaruh terhadap nilai beban puncak yaitu suhu dan juga kelembapan. Kemudian untuk faktor-faktor lain seperti tutupan awan, curah hujan, dan juga tekanan itu memiliki korelasi atau hubungan yang sangat rendah, sehingga dia tidak memiliki hubungan yang berarti terhadap nilai beban puncak.
Jadi, itulah hasil analisis eksplorasi data kita tentang hubungan cuaca dan beban puncak listrik. Dari ribuan data poin yang kita analisis, kita mendapatkan insight berharga yang dapat membantu kita membangun sistem energi yang lebih cerdas dan efisien. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga analisis ini bermanfaat untuk kita semua dalam menciptakan masa depan energi yang lebih berkelanjutan. Sampai jumpa.